Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Baik, sekarang kita masuk ke kewajiban yang ketiga, penjelasan kewajiban yang ketiga dari kewajiban yang harus kita ketahui dan kita amalkan, yaitu bahwasanya barang siapa yang mentaati Rasul dan mentauhidkannya, tidak boleh dia bersikap loyal, bersikap mencintai, yang menyayangi orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya atau orang-orang kafir. Walaupun dia adalah kerabat yang paling dekat. Dan kecintaan di sini maksudnya adalah kecintaan yang berasal dari hati. Adapun secara muamalah duniawiyah, maka kita tidak boleh menzalimi siapapun termasuk orang kafir. Tidak boleh menzalimi siapapun termasuk orang kafir, atau tidak boleh berbuat aniaya terhadap mereka. Adapun kecintaan, maka kita tidak boleh mencintai mereka, yaitu dalam kecintaan dalam hati. Tidak boleh mencampur adukan antara ajaran agama kita dengan ajaran agama mereka. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, dan bagi saya agama saya. Gitu ya. Jadi bentuk toleransi kita kepada orang-orang kafir adalah kita tidak mengganggu dalam ibadah mereka, tapi kita tidak ikut serta dalam ibadah mereka. Tidak ikut menjaga mereka, tidak ikut menjaga ibadah mereka, tidak, tapi biarkan mereka dengan ibadah mereka, dan mereka pun tidak boleh ikut serta dalam ibadah kita orang Islam. Intinya lakum dinukum waliyadin, itu toleransi yang benar. Tapi kita tidak boleh mencintai, dan kecintaan itu di sini, cinta itu dalam hati. Makanya kita harus hati-hati dalam mensikapi kecintaan kepada atau perbuatan senang kepada orang kafir. Misalnya seorang atlet olahraga misalnya, nggak boleh kita mencintai dia selama dia orang kafir. Tapi kalau seandainya misalnya dia pemain bola tapi dia muslim, maka kita mencintai dia sebagai seorang muslim. Tapi kalau seandainya dia kemudian melakukan perbuatan dosa dan maksiat misalnya, maka kita membenci karena perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Jadi orang muslim yang berbuat dosa itu dicintai dan dibenci sesuai dengan kadar ketaatan dan maksiatnya. Adapun orang kafir maka dibenci 100%. Adapun para nabi, para rasul, para malaikat, para sahabat, dan orang-orang saleh, para ulama, yang kita melihat zahir mereka adalah orang-orang yang saleh, maka kita mencintai mereka. Tidak boleh ada kebencian, kecuali kalau kita melihat secara langsung bahwa dia melakukan perbuatan salah, maka kita membenci dia karena perbuatan salah tersebut atau perbuatan dosa tersebut. Tapi ala kulli hal, yang 100% kita cintai adalah orang-orang seperti para nabi, para malaikat, para sahabat. Itu wajib kita cintai 100%, tidak boleh ada kebencian sama sekali. Itu 3 pembagian manusia. Baik. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan tentang konsekuensi dari tauhid. Konsekuensi dari tauhid, yaitu diantaranya bahwa orang-orang yang beriman dan bertauhid, maka ia tidak akan mencintai musuh-musuh Allah. Itu tanda keimanan. Jadi kalau kita ingin menilai iman seseorang, maka lihat dia berada di barisan mana, dia berada di barisan siapa. Kalau dia berada di barisan orang-orang yang beriman, maka itu menunjukkan kejujuran imannya, kebenaran imannya. Tapi kalau dia berada di barisan orang-orang kafir, di barisan orang-orang yang membantu orang-orang kafir dalam menindas kaum muslimin, maka ini tanda keimanannya dipertanyakan. Banyak ayat yang menjelaskan larangan bagi orang-orang yang beriman menjadikan musuh Allah dan musuh kaum muslimin sebagai teman, sebagai teman setia. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan musuhku dan musuh kalian, yaitu orang-orang kafir, sebagai awliya, sebagai teman-teman setia, yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena kasih sayang, bil mawaddah. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq, sedangkan mereka telah mengingkar kepada kebenaran yang datang kepada kalian. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kalian karena kalian beriman kepada Allah,
Rob kalian. Ya. Bagaimana bisa kemudian ya seorang ya mencintai musuh-musuh Allah yang telah mengusir mereka dari negeri mereka, telah mengusir Rasulullah dan juga para sahabat. Kemudian mencintai mereka dengan mengirimkan berita-berita rahasia tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasara ya sebagai pemimpin-pemimpinmu. Ini surat Al-Maidah ayat 51. Larangan menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin ya atau sebagai teman setia. Auliya ba'dhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang mengambil dari mereka pemimpin, maka dia termasuk bagian dari mereka. Ya. Jadi indikasinya mudah. Kalau seandainya seorang menjadikan ya teman setianya, teman dekatnya atau pemimpinnya ya itu adalah orang-orang kafir, maka dia bagian daripada mereka. Kenapa? Karena burung itu hanya akan berkumpul dengan yang sejenis. Antum lihat burung pipit, kumpulnya burung pipit, ya kan? Nggak ada burung pipit kemudian sama burung gagak misalnya, atau burung perkutut misalnya. Ya, mereka akan berkumpul sesuai dengan sejenisnya. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Al-mar'u ala dini khalilihi. Agama seorang itu tergantung agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaknya dia melihat dengan siapa dia bergaul, karena teman itu memberikan pengaruh. Ya. Dan hati kita itu akan condong ya, ruh kita itu akan condong bersama dengan yang sejenis. Ya. Ruh itu begitu. Ruh itu akan berkumpul dengan yang sejenis. Ya. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Ya. Jadi tidak mungkin seorang yang bertauhid itu berkasih sayang dengan orang-orang musyrik. Ya, berkasih sayang, ya, saling mencintai, saling menyayangi, enggak mungkin, ya. Yang mana mereka merupakan musuh Allah Subhanahu wa taala, telah menyekutukan Allah, telah berbuat kufur kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Ini secara akidah, keyakinan hati ini dilarang dalam agama. Ya, secara akidah, keyakinan hati ini dilarang dalam agama. Adapun ya secara muamalah duniawiyah, muamalah dunia, maka kita diperintahkan untuk berbuat baik ya kepada mereka selama mereka tidak memusuhi agama kita. Selama mereka tidak memerangi kita dan mengusir dari negeri kita, ya. Selama mereka tidak memerangi kita karena agama, ya. Maka kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Allah mengatakan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Ya, sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ini keadilan. Inilah rahmatan lil alamin. Ya, Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ya. Kita bersikap adil kepada siapa saja, hatta orang kafir, selama dia tidak memerangi kita, selama dia tidak mengganggu kita, maka kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Misalnya boleh kita menjenguknya ketika sakit, ya, boleh kita memberikan dia hadiah, ya, boleh kita membantunya ketika dia mendapatkan kesulitan, boleh itu. Dan bahkan nggak boleh kita menzalimi mereka, menganiaya mereka tanpa alasan yang benar, ya. Ya, itulah Islam, dan ini merupakan konsekuensi tauhid ya seorang, bahwa tidak boleh baginya untuk loyal terhadap musuh-musuh Allah. Loyal itu ya kecondongan, kecenderungan, ya cintaan, ini nggak boleh. Ya, tapi kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik atau berbuat adil kepada siapapun, apalagi kepada saudara kita kaum muslimin. Ya, ini saja dulu. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.